Inilah berbagai macam benda-benda bersejarah peninggalan zaman kerajaan Banten lama ya, atau pada zaman Kesultanan Banten kurang lebih abad ke-15. Nah, di sini berada di dalam Museum Cagar Budaya Banten Lama nih guys. Ini lokasinya di sekitar kawasan Banten Lama ya. Oke, ikutin terus video ini guys ya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Oke, yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Jaseng Adventure dimanapun berada, semoga sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya serta dimudahkan rezekinya. Nah, kebetulan pada hari ini Minggu pagi ya, Minggu pagi saya sedang berada di area Museum Cagar Budaya Banten Lama, yaitu salah satu museum yang mengoleksi benda-benda purbakala ya pada masa kerajaan Kesultanan Banten. Nah, pameran. Nah, sebelum teman-teman mengunjungi tentunya harus mengisi dulu daftar buku tamu ya. Nah, ini resepsionis ini nih. Nah, inilah lokasi museum situs kepurbakalaan Banten Lama ya guys. Di dalam letaknya tepat berada di depan Masjid Agung Banten. Nah, inilah lokasi area Museum Cagar Budaya Banten Lama ya. Alhamdulillah cukup luas nih areanya nih. Nah, ini tempat parkirnya di sebelah sini nih guys. Nah, nanti kita akan coba explore ke dalam ya, karena barangkali ada hal-hal yang coba bisa kita informasikan ya guys. Nah, inilah museumnya guys. Oke, kita coba akan masuk nih dalam. Ini situs kepurbakalaan ini dibangun pada 15 Juli 1985 oleh Direktur Dinas Kebudayaan. Nah, inilah kondisi di dalam museum. Nah, seperti itu lihat di video ini bukan guci ya, semacam guci. Nah, ini sejarah daripada Kesultanan Banten. Kesultanan Banten merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri pada tahun 1542 sampai 1813 ya. Nah, itu kayaknya bentuk mahkotanya ini guys ya. Nah, di sini deretan raja-raja yang memerintah di Kesultanan Banten nih. Yang pertama Panembahan Surosowan tuh. Kemudian Panembahan Pekalangan Gede dan seterusnya ya guys. Nah, berikut ini fase perkembangan Kesultanan Banten nih dari tahun 1526 sampai 1570. Nah, itu peta lokasinya guys. Nah, ini peta kawasan Banten namanya ya.
gambar benteng Sirosolan. Dan ini gambar keraton Kaibon ya, yaitu keraton Kaibon untuk ibunda Kanjeng Sultan ya. Nah, di dalam etalase ini adalah peninggalan berupa keramik asing nih. Keramik asing ya. Kayaknya ini peninggalan tahun 1500 sekian, guys. Jadi banyak benda-benda keramik asing yang membuktikan bahwa pada zaman dahulu sudah terjadi perdagangan di provinsi atau di kerajaan Banten lama. Nah, ini gambar pelabuhannya ya. Nah, ini model-model semacam apa ya, untuk peralatan bercocok tanam kayaknya nih. Nah, ini karena kan hidupannya dulu masih bercocok tanam ya guys. Nah, ini bentuk-bentuk hasil buminya nih, atau rempah-rempah yang di sini nih. Nah, kemudian ini mata uang nih. Ada beberapa jenis mata uang yang digunakan pada masa Kesultanan Banten, guys. Yaitu mata uang lokal ya, mata uang Cina dan mata uang VOC. Nih gambarnya guys. Nah, inilah model mata uang ini, guys. Mata uang lokal ya. Nah, ini benda-benda timbangan ya, timbangan untuk perdagangan pada kala itu. Nah, ini di dalam etalase juga ini banyak nih barang-barang peninggalan masa kerajaan Banten lama nih, keramik asing ya, terutama nih. Ini namanya cangking. Nah, ini keramik. Ini cangking ini semacam ya, apa itu, pipa rokok. Nah, ini peta sebuah situs di kawasan Banten lama. Danau Tasikadi, Teluk Banten. Baiklah sahabat Jaseng Adventure nih, kebetulan kita ada rekan pengelola sini ya. Kita coba akan barangkali ada tambahan informasi untuk penjelasan jenis barang ini. Oke guys, ikutin terusnya. Nah, berikutnya ini adalah perhiasan pada masa Kesultanan Banten. Ini perhiasan apa nih, Mbak? Ini apa tuh, sabuk apa ya? Iya, sejenis ikat pinggang. Ikat pinggang, tusuk konde ya. Kotak perhiasan. Kotak perhiasan.
Ya ini salah satu keramik nih, ada muk cangkir. Nah ini piring juga nih. Apa nih? Kayaknya piring. Nah itu cerminnya. Ini cermin zaman dulu tuh. Unik juga guys. Nah ini berbagai macam kemajemukan ya. Nah ini kita juga kayaknya ini peninggalan Nah di sini juga ada teknologi penjernihan air nih. Ini teknologi penjernihan air dari Sungai Cibanten atau Danau Tasikadi, kemudian masuk ke Pengindelan tuh. Ada ini, oh ternyata masih menggunakan karang ya penyaringan airnya. Nah, sedangkan ini merupakan contoh benda-benda atau artefak peninggalan dari Kesultanan Banten ya. Mungkin ini berasal dari Cina nih, kayaknya ada tulisan-tulisan China ya. Barangkali sahabat yang tahu artinya silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, ini keramik-keramik peninggalan dari dinasti Ming ini. Karena zaman dulu sudah ada perdagangan ya dengan kerajaan Banten Lama. Wow, ini keren banget. Nah ini sumur model sumur zaman dulu nih. Jadi bagi sahabat Jaseng Adventure yang barangkali mau main di sini silakan. Ini kebetulan baru buka nih. Jadi belum lama dibuka nih, masih baru semua nih. Benda-bendanya juga. Nah, benda ini merupakan peninggalan masyarakat Banten sebelum kedatangan penyebaran agama Islam ya, yaitu sekitar pada abad 5 sampai 16. Pada masa itu masih beragama Hindu atau Buddha ya. Nah, seperti ini situs-situsnya nih. Nah, ini patung-patungnya ya, guys. Nah, ini situs-situs yang seperti yang di luar tadi. Nah, ini juga manik-manik. Alat batu. Nah, kalau yang ini ornamen bangunan bermacam logam. Nah, di alat ini alat debus nih guys, ini paku Banten ya, bisa dipakai untuk peragaan debus, kesenian budaya masyarakat Banten ya. Nah, ini teknologi pembuatan alat logam.
ada mata tombak, ada kenong, ada golok kerisnya. Jadi pada zaman dahulu itu sudah memiliki teknologi untuk membuat berbagai alat yang dari logam ya. Nah selanjutnya ini teknologi untuk pembuatan gerabah ya, khas Banten lama nih. Nah temuan keramik. Nah tadi yang keramik tadi ini, temuan keramik di kawasan Banten Lama tertua berasal dari Cina, yaitu dinasti Ming atau abad 17 ya. Nah selanjutnya adalah jalur rempah ya. Nah, rempah-rempah ini memang dari zaman dahulu memiliki komoditas yang bernilai tinggi nih, bahkan melebihi logam mulia di masanya ya. Karena di rempah-rempah ini merupakan incaran daripada para penjajah atau pedagang dari Eropa ya, atau pedagang barat nih. Ini rempah-rempahnya nih. Nah ini jalur rempah ini nah ini tulisan, ini adalah tulisan dari surat Sultan Ageng Tirta-Esa kepada Raja Inggris Charles II tahun 1664 nih, yaitu berisi permohonan kepada Raja Inggris bersedia menjual meriam dan senapan kepada Banten. Nah ini guys tulisannya. Ya, ini model meriam zaman dulu ya. Tahun berapa nih? Meriam zaman dulu. Di museum ini juga ada ruang laktasi ya guys ya. Jadi bagi pengunjung yang mungkin untuk ibu-ibu yang menyusui bisa masuk ke ruang laktasi ini ya guys. Wow mantap, ini kondisi museumnya bersih dan nyaman, ber-AC ya, Masya Allah. Nah inilah salah satu peninggalan cagar budaya dari Kesultanan Banten ya. Nah ini sebuah meriam nih. Masya Allah. Coba kita lihat ya guys. Namanya meriam Ki Amuk. Itu berukuran panjangnya 345 cm atau 3,5 meter nih, kaliber 31, beratnya diperkirakan 6 ton ya. Nah ini iya beratnya 6 ton ya, Masya Allah. Nah, ini di sebelahnya meriam ini ada batu karang relief nih. Ini pecahan-pecahan batu karang yang digunakan sebagai hiasan keraton Serosokan, guys. Masya Allah, bagus amat. Jadi pahat ya, pemahatan batu-batu karang. Di sini juga ada batu-batu dari tulisan-tulisan Cina ya. Ini bagi sahabat yang tahu
Terjemahannya tuh silakan tulisnya di kolom komentar ya. Apa tuh artinya ya? Bagi huruf-huruf China ya. Nah, kemudian di sebelahnya itu alat pemeras tebu ya. Alat pemeras tebu, nah seperti ini nih. Nah, ini di museum ini kan bersebelahan dengan Masjid Agung Banten tuh. Oh, udah lagi rame banget. Terus depannya benteng Serosohan. Demikian barangkali informasi yang dapat saya sampaikan. Moga-moga informasi awal ini bermanfaat buat sahabat semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali ada salah kata, salah ucap maupun penjelasan yang enggak pas ya atau keliru ya. Ya semata-mata sebagai informasi aja. Makasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.